Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Senang bertemu pada kalian semua pagi hari ini. Bapak harapkan semua keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar fisika. Saya Bapak Esron Simangunsong tetap setia untuk mengajar dan mendidik kalian semua. Materi kita yang lalu kita telah belajar kesetimbangan benda tegar, di mana suatu benda tegar setimbang apabila sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Dan kita telah melihat contoh-contoh soal untuk menentukan tegangan tali pada suatu bidang, yaitu tegangan tali pada suatu bidang di mana untuk menentukannya dengan sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dengan cara menggunakan perbandingan. Kemudian kita akan melihat sekarang untuk menentukan tegangan tali pada sistem kesetimbangan benda dengan cara uraian. Mari kita lihat materinya. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran kita, contoh soal sekarang, di mana tujuan pembelajaran kita dalam hal ini adalah menentukan besarnya tegangan tali pada suatu sistem kesetimbangan. Kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Suatu benda bermassa 60 kg sedang tergantung. Jika sistem keadaan setimbang, tentukan besar masing-masing tegangan talinya. Kalau minggu yang lewat, kita telah melihat cara menghitung tegangan tali dengan sistem perbandingan. Maka sekarang kita akan melihat dengan cara uraian. Baiklah, kita akan melihat penyelesaian sekarang. Ya, untuk menyelesaikan secara uraian nilai-nilai tegangan tali. Ini tadi T1, maka komponen terhadap ini sumbu X, T1X. Arahnya ke kiri. T1Y-nya ini ke atas, ini panah ini. Ini tegangan tali T2, komponen ke sumbu X ini ke bawah, T2X, ya. Maka di sini nanti 60 derajat, di sini 30 derajat, dua sudut berseberangan. Komponen terhadap sumbu ini adalah sumbu Y, T2Y, ya. Inilah semua gaya-gaya yang bekerja, dan ke bawah adalah W. Maka sigma Fx nanti kita lihat tentu T2X kurang T1X. Itu kalau terhadap sumbu X. Kalau sigma fy sama dengan 0 setimbang ini T2Y 1Y, ini panah ke atas tambah T2Y, ya, kurang W sama dengan 0 itu, ya. Mari kita lihat penyelesaian ini, perhitungan. Syarat setimbang Fx gaya total terhadap sumbu X sama dengan 0, ya. T2X ke kanan tadi kurang ke kiri, T1X sama dengan 0, ya. Atau dari sini ini pindah ke kanan menjadi T2X sama dengan T1X. Ya, T2X adalah komponen terhadap sumbu X, sudutnya tadi 60 derajat, T2 cos 60 derajat, kurang komponen terhadap sumbu X ini sama dengan, ya, bukan kurang, T1 cos 30 derajat. Iya, dia menggunakan cos, sudut berimpit sebelah kiri 30 derajat. Dua sudut berseberangan tadi, ya. Maka dari sini setengah kali T2 sama dengan setengah akar 3 kali T1. Maka T2 sama dengan akar 3 T1. Iya. Syarat setimbang kedua adalah sigma Fy sama dengan 0 atau gaya total terhadap sumbu Y sama dengan 0. Itu adalah ke atas gayanya ada dua, T1Y dan T2Y dijumlah karena searah. T1Y tambah T2Y kurang gaya ke bawah W sama dengan 0. T1 sin 30 derajat, ya, komponen terhadap sumbu Y. Sisi di seberang, ya, sudut berarti sinus, ya. T1 sin 30 derajat tambah T2 sin 60 derajat kurang W sama dengan 0. Setengah T1 tambah setengah akar 3 T2 kurang 16 sama dengan 0. Setengah T1 tambah setengah akar 3 kali T2 tadi akar 3 dari sini T1
kali akar T1 sama dengan 600. 2T1 sama dengan 600. T1 sama dengan 600 bagi 2 sama dengan 300 Newton. T2 sama dengan 300 akar 3 Newton. Ya, itu penjelasan menentukan tegangan tali dengan cara uraian. Sekarang soal, perhatikan gambar di bawah ini. Suatu benda bermassa 30 kg sedang tergantung. Jika sistem keadaan setimbang, tentukan besar masing-masing tegangan talinya dengan cara uraian. Ya, ini supaya dikerjakan dengan cara tadi. Ini gambarnya, ya. Ini gambar soalnya, hanya suruh yang kita ganti dan massa. Ini jadi 45 derajat, ini 60 derajat dan massanya kita ganti. Tentu nilai tegangan tali nanti berbeda. Kalian gambar sumbu X dan sumbu Y ditambah, baru dikomponenkan seperti di contoh soal, ya. Iya. Ya, sekarang kita lanjutkan contoh soal 2. Salah satu sudut pada persambungan tali pada gambar di samping adalah siku-siku. Jika sistem dalam keadaan seimbang, berapakah perbandingan massa 1 dan 2? Ya, kita lihat perbandingan ini sistemnya. Ini massa 1, ini massa 2. Ini adalah sudut siku-siku. Ini adalah sudut 127 derajat. Ditanya perbandingan massa 1 dan massa 2. Jadi banyak sistem tegangan tali ini, banyak jenis soal, ya. Sekarang kita melihatnya, penyelesaian di sini adalah, iya, kita melihat penyelesaiannya. Ya, langkah pertama adalah menggambar diagram gaya pada sistem, yaitu gaya berat dan gaya pada tegangan talinya, ya. Ya, ini adalah gaya-gaya yang bekerja sekarang. Ya, ini kemari T1, W1, ya, W2 berarti ini terus kemari terhubung T2. Ya, T2. Ini kemari nanti T2Y. Ke bawah tentu T2X. Gunakan prinsip kesetimbangan benda titik, yaitu sigma F sama dengan 0. T1 kita melihat ini T1 nilainya sama dengan W1 sama dengan M1G. T2 sama dengan nilai ini tegangan talinya ini sama dengan gaya berat W2. Gaya ke bawah sama dengan ke atas adalah T2. T2 sama dengan W2 sama dengan M2G. Sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat ke arah atas bawah. T2Y kurang T1 ke bawah ini. Kurang T1 sama dengan 0. T2Y adalah, ya, ini 127 tadi berarti ini 90, sisanya 37. Maka T2Y adalah sinus dari 37 derajat di sini. Maka M2G sinus 37 derajat. Ya. Ya, karena T2 tadi sama dengan W2. Diganti dengan M2G kali sin 37 derajat. Atau T2 sinus 37 derajat. T2 kan sama dengan W2 sesuai dengan ini. Maka diganti langsung M2G sinus 30 derajat sama dengan T1. T1 tadi adalah M1G sama dengan M1G. Maka dari sini M1 ini turun ke bawah jadi banding M2 sama dengan sinus 37 derajat. Maka M1 banding M2 sama dengan sin 37 3/5. Berarti 3 banding 5. Iya. Sekarang kita akan lanjutkan contoh soal, ya, kesetimbangan, ya, benda tegar dengan model yang lain, ya. Nih kita melihat pedagang es cincau menggunakan pikulan yang panjangnya 150 cm. Ini 150 cm. Beban yang dipikul tidak sama seperti pada gambar, di mana letak yang harus dipikul yang tepat supaya pikulan tidak berputar atau miring, dalam arti setimbang, ya.
Nah, supaya si timbang dia tidak bergerak-gerak pikulan di mana letak dia memikul. Ya, mari kita lihat. Iya, kalau digambarkan ini sekarang pikulannya, maka kalau diibaratkan ini X panjangnya, maka sisanya ini adalah 150 kurang X, karena ini semua adalah 150. Ya, jadi kita buat ini kemari pemisalan X, maka ini kemari 150 kurang X. Dengan ini W1 adalah beratnya di sini tadi 64 kg massa, maka W-nya jadi 640 Newton. Ini massanya tadi 48 kg, maka W2 adalah 480 Newton. Dalam keadaan setimbang, berarti sigma tau sama dengan 0. Ya, sigma tau ini adalah putaran ke kanan positif dikurang putaran ke kiri. Gaya kali lengan. W2 kali lengannya kali 150 kurang X, ya, sama dengan langsung W1 kali X. Kalau pindah ini ke kanan, ya, sama dengan 640 kali X. Ya, tau 2 sama dengan tau 1. 480 kali 150 kurang X sama dengan 640 kali X. 72.000 sama dengan 480 X tambahlah 640 X. X sama dengan 7.200 dibagi 1.120 sama dengan 64,3 cm. Jadi harus dipikul sepanjang 64,3 cm dari beban yang lebih berat. Iya, mana yang lebih berat di sini? Dari 54 ini. Maka sisanya nanti ya 150 kurang 64,3 dari belakang ini. Ya, demikian anak kami pembelajaran kita pagi ini, supaya benar-benar ya diperhatikan ya contoh-contoh soal kita ini. Terima kasih. Tetap semangat. Jalani protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita.